Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya oplok kotokannya, servisannya ya, bos komponen 3 ya. Nah ini tipe yang 110 ya, ini yang komponen 3 yang biasanya, ini yang seri pertama kalau nggak salah ya. Ada yang series 2 itu, komponen 3 series 2. Nah, ini yang pertama masih 110 ya, seperti ini. Nah ini saya terima itu skrupnya udah selen ya, skrupnya udah selen, skrup yang sini sudah nggak ada gitu ya, seperti itu. Dan ini kalau saya lihat, nah ini udah kondisi seperti ini ya. Isolatornya kok nggak ada ya, harusnya ada nih ya, di sini isolatornya nggak ada. Nanti coba saya carikan isolatornya dulu. Mau saya coba ya, ini mau saya coba, cuma nah ini masih 110. Dan ini sebelumnya saya nggak akan bikin video ya, cuma karena ini buat informasi tambahan ya, karena kebanyakan saya ngoplok kotok itu ya komponen 3 series 2 ya kalau nggak salah ya, yang elko-nya sering bermasalah di sini ya. Ya kalau ini elko-nya aman ya, aman, nggak ada bocor-bocor gitu ya. Cuma nah ini ketika saya cek ya, sebentar kita satu ya, ini trafonya putus ya, putus seperti ini. Nah, ya sudah, biasanya saya akan taren ke pemiliknya sekalian ya, ganti trafo plus ya 220, nggak 110 lagi ya. Nah ini putus ya, putus sama sekali ya, putus. Nah kalau ini outputnya AC-nya primernya pas sekundernya jalan ya, jalan. Nah ini ya, kalau yang pengen tahu ini tegangannya berapa, nah 14,7 atau 15 volt biasanya itu ya, saya gantinya itu. Nah itu ya. Nah ini saya sudah cepak ke adaptornya, saya akan coba pakai adaptor luar ya. Cuma ya ini saya harus cari isolatornya dulu ya, cari isolator, cari kabel buat nyoba ya. Di sini kita coba pasang di sini aja ya, 15 volt. Ini ada tegangan 10 volt ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini ada dioda, ini shiner ya di sini. Ini untuk shiner 10 volt ya, 10 volt di sini. Ini harus keluar 10 volt. Nah itu video saya kalau nggak salah pernah ada, dan ganti diodanya ini ya. Ini kelihatannya diodanya normal. Nanti kita cek ya, pastikan tegangannya keluar gitu ya. Nah, diodanya konslet atau tidak gitu ya, enggak ya. Nah ini untuk supply-nya yang sana, ini ya sekitar 67 ya biasanya ya, 67. Nah, ini supply-nya juga ada, harus dicek. Biasanya kalau yang komponen series 2 biasanya ada keterangannya di PCB-nya 10 volt seperti itu. Nah, kalau ini enggak ya. Oke, saya akan cari isolator dulu. Ini akan saya kasih isolator dulu ya. Kasih isolator, terus cari kabel. Kita coba ya. Oke. Dulu. Oke ya. Di sini sudah saya pasang nih. Ini jadi plusnya di sini ya. Ini plus, ini ground, ini untuk 10 volt. Nah ini nanti harus ada ya sini ya, nanti kita cek di sini aja ya, karena dia lewatnya sini ya, dari sini dia masuk ke transistor ini ya, ke dioda transistor ini. Nah ini nanti keluar 10 volt di shinernya ini. Nah itu nanti kita cek gitu ya. Ini solokan sekalian nih kontrol POD nya. Oh ya, sekali lagi ya, ini buat yang kalian nyervis rusak kontrol POD-nya, mas servis lagi POD-nya aja bisa nggak bisa ya, karena semua berkaitan, harus nyoba. Kontrol POD ini rusak jarang, biasanya rusaknya potensionya aja ya, seperti itu ya kontrol POD-nya ini. Nah, kirim biasanya masa di mesin. Nah ini nanti juga kita cek ya, kita cek mesinnya bermasalah atau enggak. Ini minus, ini plus, sudah betul. Oke ya, oke udah betul. Cari posisi enak di sini.
Ya. Ini colokan, hati-hati ya, ini besar nih, biasanya nyepret nanti ya, karena trafo saya juga besar, adaptor saya. Oke, ini minus betul, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyepret. Ini mati ya, nggak nyala, nggak nyala ya. Oke, dia tidak nyala. Aduh, ini nyantol. Kita cek dulu ya. Ini dia nggak nyala ya, udah mati. Kita cek dulu, ini supply-nya pasti ya udah masuk pastinya ya, pastinya masuk. Kita cek di sini. Nah, ini 7 volt ada ya. Ini 4,7 mikronya ya di situ, di sini harus. Nah, ini nggak ada ya. Ini harusnya ada nih sekitar 10, berarti di sini senarnya ini. Oh, ini 10 keluar ya. 10 keluar, tapi dia tidak menyala. Oke, tidak menyala. Ini ada nih 10-nya keluar. Nah, berarti dia akan masuk ke transistor sini. Wah, ini mencurigakan ini transistornya. Ini supply-nya ini nggak keluar ya. Ini nggak keluar. Ini di sini ada dioda ya, dioda masuk ke transistor. Ini harusnya ada supply-nya nih. Nah, untuk menghidupkan ini di sini. Kalau enggak ya nggak ada ya. Nggak ada berarti kemungkinan di sini tidak akan ada. Ini 10 volt nih. Nah, ini juga nggak ada ya. Kita curiga sekitar sini ya untuk power on off ya, supply-nya ya. Sekitar sini kita curigai sebentar. Curigai. Oke, mencurigakan ini transistornya. Oke, ya transistornya ini mencurigakan, kelihatannya seperti pecah gitu ya. Kelihatan nggak ya? Tuh ya transistornya ya, mencurigakan. Jadi ini ya, ini dioda masuk ke sini. Ini basisnya ke sana ya, basis. Nah, ini dia masuk ke sini ya. Ini masuk ke supply-nya sini. Nah, ini nggak ke sini. Yang ke sini nggak ada nih. Ya, harusnya ada nih. Ya, ke sini. Nah, oke, jadi masalah di situ. Ini transistornya secara fisik kelihatan bahwa dia mati. Ini serinya C ya. Transistornya. Sebentar nunggu testornya gitu. NPN ya. Serinya. Ini saya lepas dulu. Coba saya lepas dulu. Waduh, posisinya agak merengkong. Oke ya. Jadi ini yang bos yang tipe 110 sama 220 itu rangkaiannya itu sedikit berbeda ya. PCB-nya berbeda, nya berbeda, tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Ya, sama. Nah, ini saya cari transistornya dulu ya. Cari penggantinya dulu. Nanti saya cari yang ya seri yang ada ya, yang punya saya. Kalian cari aja seri C gitu ya. Seri C. Seri C. Basisnya sana ya, basis. Ya, jadi supply-nya ini 10 volt ini juga sering bermasalah ya, selain elko. Oh lah, ini konslet ini ya, ini sama ini putus. Kalau secara fisik ya, ini kelihatan sih secara fisik agak melendung gitu ya, agak mendung. Nah, ini akan saya ganti dulu, cari apa namanya transistornya dulu, penggantinya saya cari C seri lainnya ya. Untuk sementara nanti langsung saya pasang aja ya, terus kita coba. Oke ya, di sini udah saya ganti transistornya. Ini saya pakai C458 ya, nggak masalah. Seri C ya, C atau NPN ya, NPN. Ada satu lagi ya. Nah, satu lagi. Nah, di sini. Nah, resistor di sini ini ternyata juga putus ya, gosong itu ya. Gosong. Ketika saya lepas dia
pecah gitu ya. Nah kemungkinan karena faktor ini ya itu 110 mungkin dimasukkan ke 220, stromnya belandang, kemungkinan seperti itu. Transistornya sampai mati. Mudah-mudahan rangkaian amplinya nggak masalah ya. Jadi di sini ini ada resistor 2,2 kilo sama ini 1 kilo. Ini terhubung dengan ini ya 15 volt. Jadi 15 volt masuk ke sini ya, masuk ke transistor itu. Mungkin tadi tegangannya nggak ada, bisa juga dari sini ya, atau bisa juga disebabkan ya ini belandang transistornya sampai mendung ya, mendung seperti itu ya tentunya ya. Nah ini seperti ini. Nah ini terhubung dengan sampai 15 volt masuk ke sini ya. Mudah-mudahan ya amplinya aman, mudah-mudahan ya, karena apa namanya kondisinya pecah gitu ya, pecah. Mudah-mudahan aman, suaranya aman. Oke, ini plus minus. Oke, saya colokkan dulu, kita colokkan, nanti kita cek tegangannya ya, pastikan ini juga nyala fungsi gitu ya, pastikan berfungsi normal. Oke, colokkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nyepret ini nanti. Nah, cepet gitu ya. Nah, oke, mantul, nyala ya. Tuh hijau ya. Oh, langsung hijau. Nggak mau mati ya. Tidak mau mati. Oke, saya akan cek dulu tegangannya ya. Pastikan supply-nya di sini ada. Di transistor di sini ya, kok sini 100 mikro. Nah 10 voltnya ada ya. Oke, ini kok 6 nih. Nah 10 volt ya, 100 volt 10 volt. Nah kok di sini harusnya ada soket yang warna hijau sini. Nah ini normal, cuma ini kenapa nggak mau mati. Oke, saya akan coba pasang dulu. Wah, posisi ke sana ya. Oke, saya matikan dulu. Speakernya kita pasang, semua kita pasang. Aduh, ini trafonya saya singkirkan dulu ya, singkirkan dulu, saya pasang dulu semua. Coba pakai modul Bluetooth. Karena ini kasusnya agak berbeda dari video-video yang sebelumnya ya, saya buat, saya masak di sini atau di supply itu ya. Nah, ini 110 ya. Sebenarnya saya tidak mau buat ya, cuma karena kondisi seperti ini ya saya bikinkan aja videonya. Kasusnya berbeda. Mungkin barangkali kalian punya juga mati total 110 keliru masuk 220, nah, seperti itu ya. Nah, bisa juga kasus-kasus yang seperti ini. Oke, jadi belum tentu ya, nggak mau hidup POD-nya ini nggak nyala, kontrol POD-nya yang bermasalah, belum tentu ya, seperti itu, karena banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Ini saya pakai modul Bluetooth ya, coba sekalian ya saya colokkan. Kita coba yang input sini, konekkan dulu ke HP sekalian. Cari musiknya dulu. Oke, musiknya kita coba hidupkan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Musiknya belum saya play ya. Ya langsung nyala ya, langsung nyala. Banter banget ya. Wah, ini ya. Ini pada posisi minimum ya. Besar kan tambah besar. Nah, tapi yang penting udah bunyi dulu ya ini. Ini ya, nggak mau kecil ya. Nah, ini saya matikan dulu. Nggak mau kecil. Ini kecil kan nggak mau. Ini kemungkinan kontrol POD-nya pernah dibongkar juga, kemungkinan ya. Perlu diketahui ya, masang ini ya, ketika kalian bongkar ini, masang ini, pastikan posisinya volumenya kecil, mentok ya. Kalau enggak seperti ini, dia nggak bisa dikecilkan. Ini salah, karena dia hanya bekerja setengah ya, perputarannya itu hanya setengah aja ya. Jadi makanya saya
dulu waktu mengganti potensio di video itu saya juga pernah jelaskan ya, dia berbeda dan potensionya harus kalau bisa sama ukurannya 5 kilo ya, karena nanti buat bukaannya itu ya, bukaannya itu karena dia berbeda sistemnya itu ya. Ini nggak mau kecil nih ya, saya coba sekali lagi ya, tapi ini sudah nyala ya, fix. Cuma ya ini karena faktor tombol juga bisa ya, ininya dia nggak kena groundnya di sana, bodinya sana. Nanti kalau memang terpaksanya lapisannya udah aus hilang gitu ya, ya susah ya. Ini kemungkinan nanti ya nggak bisa dinyalamatikan. Ini harusnya bisa ya nyalamati ini ya, nantilah kita cek ya. Ceknya saya coba lagi suaranya. Oh ya, ini saya kecilkan, ini udah mentok kecil ya. Oke ya, nggak bisa. Ini sekarang ngoprek kotok kontrol POD nya gantian ya. Oke, saya akan cari obengnya dulu, karena untuk kontrol POD ini obengnya obeng bintang kecil ya, cari obengnya dulu. Nih kecil banget nih, kecil. Kalau pakai obeng yang kebesaran yang nggak bisa masuk seperti itu ya. Oke, cari obengnya dulu. Nah ini pakai obengnya ini bintang nih kecil. Nah, ini kemungkinan ya, karena ini udah kebuka juga. Kalau belum pernah dibongkar biasanya masih lengket. Nah satu hal lagi, ini biasanya harusnya ada isolatornya juga sih ya. Jadi apa namanya, untuk skrupnya ini itu harusnya ada isolatornya. Kalau nggak ada, nah ini ya, nggak kena bodi langsung ya. Kalau itunya nggak ada ya bisa juga di on off, nggak mau ya karena ini top. Enggak ya, nanti kita cek, bisa juga transistornya yang bermasalah itu ya. Nggak mau lepas nih. Wah, jangan-jangan di Alteco nih. Silakan kalau di Alteco. Oh mau. Waduh, ini ya di lem. Bentar. Lemnya oke, bisa ya, pelan-pelan tapi ini pelan-pelan. Sip. Oh lah, ini seperti ini, pantesan ya on off-nya nggak kerja. Ini gosong juga di sini ya, bisa kan lihat di sini ya, gosong juga. Faktor itu juga bisa apa? Bisa. Nah ini ya, ini harus kalian posisi kecil ya, posisinya kecil. Oh ininya, wah, nah ini toh, ini dipotong nih ya, potong atau apa, mungkin ganjel gitu ya. Ada ini untuk lednya ya, led seperti ini ya. Nah ini ya, jadi posisinya itu kalian kecilkan dulu, kecil dulu seperti ini, baru ini kalian pasang ya, baru ini dipasang seperti ini ya. Jadi kalau posisi kecil ya, dia dikecilkan pasti akan bisa. Nah, seperti itu ya. Nah fungsinya untuk itu, jadi tetap ada fungsinya ya. Buat kalian yang belum tahu atau pernah mau yang baru belajar ngoprek-kotok, itu diperhatikan ini ya. Jadi ada ilmu-ilmunya ya. Nah, ternyata rusaknya komplikasi ini ya. Nah ini kontrol POD nya ini jelas ya, gosong ini. Nah ini akan saya oplok-otok dulu ya. Saya cek dulu jalurnya yang putus bagian mana, transistornya mati atau enggak ya, seperti itu ya. Saya akan oplok-otok dulu. Saya skip dulu ya, karena ini saya juga harus metani dulu, nyari jalurnya, karena ini terbakar. Kalau terbakar seperti ini fix wajib harus kalian kerok ya. Ini kan lepas transistornya, dikerok ya, karena kalau hitam seperti ini gosong berkarbon itu bisa menyebabkan konslet ya, satu dengan lain itu bisa konslet seperti itu ya. Seperti itu. Hati-hati ya kalau kalian punya speaker seperti ini masih 110, karena nggak sekali ini nanti saya menemui
beberapa speaker Bose Companion 3 itu, entah yang series 2 atau yang 1 seperti ini ya, itu trafonya sudah pernah diganti, itu udah sering. Biasanya trafonya ada juga yang kekecilan, tegangannya kecil, kurang besar, atau ampernya kurang besar gitu ya, itu sering kita temui. Apalagi seperti ini mati jelas. Ini saya konfirmasi ke pemiliknya, harus ganti trafo sekalian ya, jadi udah nanti 220 ya, tapi harus ganti trafo kotak itu, yang itu nggak akan saya gulung ya, nah makan waktu lama, nanti cari yang cepat aja, walaupun nanti kurang lebih sama ya untuk biayanya dan lain-lainnya, lebih sama, lebih baik ganti trafo cepat ya. Seperti itu, atau gulung trafo sendiri ya, itu bisa juga ya, sama aja. Nah, nanti tinggal teknisnya aja ya, jadi saya nggak akan bahas ke sana, kita ke mesin yang bermasalah ini aja ya, seperti itu. Oke, saya akan oprek kodok ini dulu ya, saya bersihkan dulu, kerok-kerok dulu jalurnya yang putus yang mana, karena ini nggak mau dia langsung on ya. Oke, betul ya, sebelah sini ya, untuk on off nya di sini ada transistor seperti ini untuk ini ya, makanya dia on terus. Nah, oke, kan saya upload dulu. Oke ya, di sini sudah coba saya perbaiki, saya bersihkan, tetap tidak bisa ya. Resistor sudah saya ganti, resistor sudah saya pasang ya di sini ya. Ini ada resistor ya, yang terbakar itu ada resistor ya, terhubung dengan sini, ini terhubung dengan tombol panelnya di sini. Nah, ini kemungkinan IC-nya ini juga rusak bermasalah nih ya, IC yang sini ya, tetap nggak mau ya. Jadi yang maksimal ya ini apa namanya ya, dia nyala terus. Kalau mau matikan ya matikan powernya atau lepas colokan listriknya. Nah, seperti itu ya, jadi nggak bisa kita bikin standby. Kontrolnya di sini. Nah, ini untuk LED-nya ya, di sini itu kontrol LED-nya, tombolnya sini, mainnya sini ya, dia terhubung ke IC ini ya. Nah, ini kemungkinan IC-nya rusak. Untuk IC pengganti ya susah, nggak ada yang jual ya, karena ya biasanya seperti itu. Kalau ada masalah di sini tombol panel, biasanya saya solusi ya di on kan terus, posisi on ya, jadi nggak bisa dimatikan gitu ya, seperti itu. Lihatnya saya juga pernah ya kasus hampir sama seperti ini, karena trafonya juga udah bermasalah, udah diganti, itu pun saya harus gulung ulang ya, karena nggak sesuai tegangannya ya, harus saya gulung ulang. Kontrolnya juga bermasalah ya, jadi terkadang apa nyala mati gitu ya, harus saya on kan terus posisinya, seperti itu ya, nggak bisa. Nah, untuk volume segini ya, ini memang nggak bisa full kecil, tapi kalau dikecilkan dia kecil ya, seperti ini. Nah, nggak seperti tadi ya, dibandingkan di awal ya, karena salah pemasangan aja ya, salah pemasangan knobnya itu ya. Ini kan saya full mentok ini ya, kan kecil, ini tetap masih kecil, ini tetap nggak bisa, memang seperti itu ya tugasnya. Nah, ini kalau saya di potensionya kaki 1 2 sebentar. Oke, kaki 1 2 ini, nah dia juga nggak mau mati ya, nggak mau kecil, karena ini keliru di sini. Ini kalau di sini malah langsung ya. Nah, kan potensinya itu seperti ini ya, 1 2 3 1 2 3, kaki 1 sama 2 ini enggak terhubung dengan ground, karena dia tidak terhubung dengan ground. Jadi kalau saya gini kan ya, dia nggak akan kecil suaranya ya, seperti itu ya. Oke ya, ini tinggal konfirmasi ke pemiliknya, yang penting ini bisa normal. Ganti trafo ya, dia mau atau tidak, seperti itu ya. Tapi kalau ya saya ganti, tentunya ya nyarikan posisi ya, nggak bisa nempel ke sana, paling nempel di bawahnya, seperti itu ya. Oke ya, perkembangan selanjutnya nanti ya, ini saya rapikan ya, akan saya lepas lagi transistor yang lainnya tuh jelas mati, yang satu mati, yang satu putus ya, yang satu bermasalah, yang satu putus, sama yang satu pecah gitu ya, pecah, yang bagian sini pecah. Ganti tetap sama aja, nggak mau ya sudah, kemungkinan di IC nya sini ya, jadi dia masuk ke IC sini ya, dari sini masuk ke sini, kontrolnya touchnya di sini ya, transistor masuk ke sini
Nah ini nanti menggerakkan ini juga ya. Dia masuk ke sana, otomatis dia akan memberi logika ini, dia akan nyala mati kan LED-nya ini. Ini LED-nya ya, jadi merah sama hijau. Jadi kalau standby itu warna merah sama hijau nyala gitu ya. Jadi warnanya oranye itu ya. Seperti itu. Oke, saya akan rapikan ini ya. Rapikan kembali. Karena ini sama aja, ganti transistor sudah tetap sama ya, kemungkinan ada IC-nya bermasalah. Oke ya, jadi posisinya ya on terus ya, seperti itu. Oke, saya rapikan dulu. Kecilkan, nggak perlu nyoba lama-lama ya, nanti kena copyright saya. Oke ya, jadi ini untuk trafo itu ya tetap saya ganti ya, ini ganti 5 ampere ya. Ini era ya, 5 ampernya era ya, bukan 5 ampernya peak atau yang lainnya, era jadi besar maksudnya ya, voltasenya 15. Ini saya ganti, tidak saya gulung seperti yang saya bilang di awal ya. Saya ganti trafo ini, saya juga nggak sekali ini, sering mengganti juga, apalagi yang 110 itu sering sekali, bahkan sering sekali menerima servisan juga ya, kondisi trafo juga sudah diganti gitu ya, tapi voltasenya nggak sesuai seperti itu juga sudah sering ya. Jadi sering, nggak sekali ini ganti itu ya. Jadi memang lebih praktis ya ganti aja ya. Kalau ini yang harus bongkar keseluruhan, lihat nggak punya alatnya. Kalau menggulung yang gulung manual seperti itu. Nah ini jadi 220 ya, hasilnya kan 110. Seperti itu ya. Ini rapikan, cuma ya untuk ini on off-nya ini ya nggak bisa, rusak. Nah ini kemungkinan rusak di IC-nya. Untuk IC nggak ada, transistornya juga rusak ya karena terbakar seperti itu. Sudah saya coba ganti transistor tetap sama aja, nggak fungsi ya. Kalau transistornya itu sebetulnya hanya untuk LED-nya aja ya, kita switch gitu untuk LED-nya ini dia akan posisi standby nyala gitu ya. Dan untuk ininya juga sih ada satu transistor untuk apa, untuk touch-nya ini ya. Di atas dia akan memancing transistornya untuk dia mode mati gitu ya, tapi ada IC di bawahnya ya, itu rusak ya. Ya kemungkinan ya karena terbakar itu ya, karena belandang ya strumnya ya, karena AC-nya 110 colokan 220, kemungkinan seperti itu ya, karena terbakar ya, banyak terbakar, apalagi yang ini parah ya, seperti itu. Oke ya, ini saya tinggal nutup aja, ngerapikan. Mungkin sampai di sini dulu ya vlog-vlogannya. Ini tadi dibantu Ki Gondrong tuh untuk masang trafonya, karena saya nyambi ini kerjaan ya, tadi roper kerjaannya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.